dan juga karena mengharapkan ampunan dari Allah, maka dosa-dosa yang telah lalu akan dimaafkan, akan diampuni oleh Allah, seperti itu. Dan juga sebenarnya teman-teman sekalian, nilai dari puasa Ramadan itu sangat banyak sekali. Tentunya salah satunya adalah bisa menjadikan kita pribadi yang lebih bersyukur daripada sebelumnya. Karena tentunya kita semua tahu bahwa nikmat itu akan terasa begitu nikmat ketika kita kehilangannya. Kita Ramadan tidak boleh makan, tidak boleh minum, maka makan buka itu hanya dengan sesuap dengan nasi dan tempe goreng anget ya. Hanya dengan tempe goreng anget itu sudah sangat nikmat sekali. Tidak perlu kita harus makan yang semisal mewah-mewah, nggak harus. Jadi kenapa? Karena betul-betul hikmah daripada puasa itu sendiri menjadikan kita hamba yang lebih bersyukur daripada sebelumnya. Kemudian selain itu berpuasa ternyata juga menjadikan badan menjadi sehat. Sabda Kanjeng Nabi, sumu tasihau. Berpuasalah maka engkau akan menjadi sehat. Ternyata memang dari penelitian dokter, puasa itu banyak sekali manfaatnya kepada badan ya, Ya, ada beberapa memang orang yang memiliki halangan untuk melakukan puasa, itu termasuk daripada pengecualian dan nanti akan mendapatkan keringanan daripada syarak. Keringanan oleh syarak diberikan keringanan untuk tidak berpuasa. Tetapi sebenarnya untuk orang-orang yang normal, orang-orang yang tidak memiliki penyakit khusus, puasa itu menyehatkan badan ya, karena kalau di dalam beberapa keterangan para ulama itu mengatakan selama 11 bulan perut kita tidak terkontrol, makan sembarangan dan sebagainya masuk. Kemudian ketika bulan Ramadan termasuk detox lah, katakanlah seperti itu. Kemudian selanjutnya ketika para ulama ini tahu bagaimana siri atau rahasia atau faidah-faidah yang betul-betul didapatkan daripada puasa, para ulama ini sebenarnya tidak hanya orang-orang selalu itu tidak hanya puasa di bulan Ramadan saja. Mereka karena tahu rahasia puasa yang hakiki ya, yang sejati bagaimana, setelah bulan Ramadan mereka melanjutkan dengan puasa-puasa sunnah yang lain. Jadi teman-teman sekalian, sebagai muslim kita kalau bisa Ramadan full, sangat-sangat sayang sekali kalau seorang muslim tetapi tidak puasa Ramadan. Kalau sudah bisa melawan hawa nafsu, memerangi hawa nafsu, puasa full Ramadan, maka alangkah lebih baiknya lagi kalau kita tambah dengan puasa-puasa sunnah, minimal lah puasa sunnah nanti di bulan sunnah Arafah, puasa sunnah Asyura, ya kayak gitu aja. Misal nggak bisa puasa sunnah Senin Kemis, nggak apa-apa. Nggak bisa puasa sunnah Ayyamul Bid, Ayyamul Sud, nggak apa-apa. Yang penting minimal bisa puasa sunnah pada hari-hari besar seperti itu. Kemudian selain itu nilai-nilai Ramadan, nilai-nilai puasa Ramadan adalah puasa itu bisa membersihkan jiwa. Karena puasa itu kita dilatih untuk memerangi hawa nafsu. Sehingga ketika nafsu ini sudah kita perangi, sudah lemah, maka jiwa akan menjadi bersih. Ketika jiwa menjadi bersih, ini akan memudahkan raga untuk melakukan perintah-perintah Allah, untuk menjauhi maksiat-maksiat Allah. Itu termasuk daripada hikmah diwajibkannya puasa Ramadan. Selain itu, puasa Ramadan kita tahu, ungkapan di mana-mana bahwa puasa Ramadan ini termasuk ibadah yang vertikal dan horizontal, Mbak Afadanya. Ibadah vertikal puasa Ramadan berarti antara hamba dan juga Tuhannya. Mengapa kok ibadah vertikal puasa Ramadan ini? Ada satu hadis qudsi yang disebutkan oleh Kanjeng Nabi. Di sana disebutkan bahwa kullu amali bani Adam lahu illa shaum fa innahu li wa an ajzi bihi. Setiap amal perbuatan anak cucu Adam akan kembali kepadanya kecuali puasa, maka puasa itu untukku dan aku yang akan membalasnya. Maksudnya bagaimana? Puasa pahalanya seberapa yang tahu hanya Allah saja. Saking mulianya puasa, karena saking mulianya puasa maka Allah menspesialkan puasa
yang tahu hanya Allah saja. Karena sebenarnya seperti ini, kalau orang itu ibadah sholat, maka akan kelihatan, oh dia lagi sholat. Tapi kalau dia ibadah puasa, dia tidak kelihatan kalau lagi ibadah puasa. Jadi puasa ini adalah ibadah yang terhindar daripada riya, penyakit pamer. Karena nggak kelihatan. Kita bisa jadi bersanding dengan orang yang puasa, tetapi ternyata kita tidak tahu kalau dia sedang puasa. Karena yang membedakan hanya dengan tidak makan dan minum ya. Itu tidak bisa kelihatan dengan mata penglihatan kita. Jadi puasa itu adalah ibadah yang memang khusus antara hamba dan juga Tuhannya. Dan juga dengan berpuasa ini kita bisa selalu merasa diawasi oleh Allah. Karena puasa itu kan menahan dari segala hal yang membatalkan puasa. Sehingga ketika puasa kita selalu merasa diawasi oleh Allah. Nah, ini adalah perasaan seperti ini sangat dibutuhkan. Karena dengan kita memiliki perasaan seperti ini, kita akan lebih mudah untuk menjauhi maksiat. Karena kalau kita merasa diawasi oleh Allah, mau lakukan maksiat, ada Allah. Kita mau melakukan ibadah juga mudah untuk melakukan ibadah, ringan. Karena kita merasa selalu diawasi oleh Allah. Seperti itu. Nah, selain ibadah vertikal, puasa juga ternyata adalah ibadah horizontal. Ibadah horizontal dari segi apa? Ternyata kalau kita lihat, puasa itu kita, hikmahnya adalah dengan merasakan lapar dan dahaga, kita bisa merasakan bagaimana lapar dan dahaganya orang-orang fakir miskin. Sehingga dari situ timbullah rasa kasih sayang kita lebih-lebih kepada orang-orang yang kurang mampu, kepada saudara-saudara kita yang kurang mampu. Dan juga di dalam bulan puasa ini adalah bulan sedekah. Bulan sedekah. Kanjeng Nabi pernah ditanya, sedekah apa yang paling mulia, Kanjeng Nabi? Sedekah fi Ramadan, sedekah dalam bulan Ramadan. Kemudian juga di dalam bulan puasa ini kan ada anjuran, sangat dianjurkan memberikan makanan berbuka untuk orang yang berpuasa. Ini termasuk adalah bagaimana bentuk kepedulian kita terhadap sesama dengan berpuasa. Dengan berpuasa ini kita memang disunahkan untuk memberikan makanan berbuka. Bahkan di sana janjinya, man fatara shaiman kutiba lahu mithlu ajri shaim. Kalau dia memberikan makanan berbuka kepada orang yang berpuasa, maka dia akan mendapatkan pahala sama seperti orang yang berpuasa tersebut tanpa mengurangi pahala orang tersebut. Jadi pahalanya sungguh sangat besar kalau kita lihat bentuk kasih sayang di antara sesama muslim karena berpuasa ini. Dan juga dalam bulan puasa ini kita juga sangat dianjurkan untuk saling menyambung silaturahim, kemudian juga dianjurkan saling menolong, dan dianjurkan saling mengasihi. Oleh karenanya Kanjeng Nabi itu disebutkan, diriwayatkan beliau itu adalah termasuk orang yang sangat dermawan, paling dermawan ketika bulan puasa. Terlebih-lebih ketika di 10 hari akhir bulan puasa. Beliau itu sangat-sangat dermawan. Ini menunjukkan bahwa kita dianjurkan di dalam bulan puasa ini untuk semakin banyak memberikan sedekah, semakin banyak menebar kasih sayang kepada sesama muslim di bulan Ramadan. Nah, teman-teman sekalian, sedekah tentunya kita sudah paham semua bahwa memang di bulan puasa sedekah bukan hanya berbentuk materi, semisal kita bisa bersedekah berbentuk materi seperti memberi makan kepada orang yang berpuasa, memberi buka kepada orang yang berpuasa, maka baik. Tetapi ketika tidak bisa, mungkin kita termasuk golongan yang masih buat makan sendiri saja ya, alhamdulillah begitu, maka tidak masalah. Sedekah bisa dibentukkan dalam berbagai hal yang baik. Kita berbuat baik kepada orang lain termasuk sedekah. Kita tidak menyakiti orang lain termasuk sedekah. Jadi sedekah jangan hanya diartikan kepada hal-hal yang berbentuk materi ya, yang bersifat materi. Kemudian sebenarnya kalau untuk orang-orang sekarang, pada zaman sekarang yang hidup di era digital ini, tantangan puasa ini tentunya tidak lepas daripada kemudahan kita menerima informasi di era digital ini. Nah, karena kan sebenarnya seperti ini. Puasa itu kan hakikatnya adalah bagaimana kita menahan hawa nafsu. Berjuang untuk menahan hawa nafsu. Itu adalah hakikat daripada puasa. Nah, di era yang serba digital ini mudah sekali kita itu melihat hal-hal yang memicu seperti itu ya, memicu untuk malah justru membangkitkan syahwat dan sebagainya. Nah, ini adalah tantangan kita agar bagaimana supaya kita menghindari hal tersebut. Bagaimana kita supaya tidak terjerumus pada konten-konten yang berbau
membangkitkan syahwat sehingga malah justru kita mendapatkan puasa ini hanya lapar dan dahaga saja, tapi pahalanya hilang entah kemana. Karena kan sebenarnya ada dawuh daripada kanjeng Nabi, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal 'atsh. Di sana disebutkan banyak sekali orang yang berpuasa tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya, melainkan hanya lapar dan dahaganya saja. Nah, di sini menunjukkan bahwa sebenarnya kita berpuasa itu disuruh untuk betul-betul menjauhi larangan Allah agar supaya nggak hanya dapat lapar dan dahaganya saja, tapi pahalanya juga dapat begitu ya. Pahalanya juga dapat. Dan juga tantangan untuk orang-orang di luar sana, mungkin masyarakat Indonesia, masyarakat umum, bahwa berpuasa 30 hari, berpuasa full. Puasa Ramadan adalah puasa yang wajib, karena saya rasa masih banyak sekali di sekitar kita masyarakat yang masih belum melek bahwa puasa Ramadan itu adalah yang wajib ya. Mereka paham kalau wajib, tapi mereka tidak mau berpuasa. Nah, bagaimana supaya kita bisa memberikan manfaat kepada sekitar kita, agar sekitar kita ini mau berpuasa, teman-teman sekalian, supaya memberikan energi positifnya kepada keluarganya untuk mau berpuasa Ramadan. Sangat eman sekali, sangat sayang sekali kalau kita tidak mau berpuasa Ramadan full 30 hari. Kecuali memang kalau memang orang-orang yang punya keringanan tidak berpuasa Ramadan. Kalau saya soalnya sering Mbak Fada, saya itu jogging pagi-pagi Mbak Fada sama Cak Ahmad begitu, jam 6 gitu ya. Lalu saya itu kebetulan kan kita kalau jogging itu kan lewat kadang-kadang warung-warung begitu ya. Bau kopi nih. Bau kopi, ya enak banget begitu. Lalu ternyata kalau kita lihat di dalamnya bapak-bapak yang ngopi. Kalau ibu-ibu kan kita masih bisa lah, apa namanya, oh mungkin lagi halangan atau mungkin lagi datang beradik ya. Iya. Tapi kalau bapak-bapak kan kita mau mau husnudzon itu kan sulit. Jadi artinya ingkar bil qalbi bisanya. Jadi teman-teman sekalian, mari kita memberikan manfaat kepada sekitar kita, memberikan edukasi kepada masyarakat di sekitar kita bahwa puasa Ramadan ini wajib dan harus dilakukan oleh umat muslim. Ya, supaya betul-betul dilakukan. Yang penting mau puasa dulu lah, nggak apa-apa kalau orang-orang yang seperti itu. Dan kemudian selanjutnya, untuk agar kita bisa mendapatkan pahala puasa, tentunya ada juga yang harus kita jauhi selain hal-hal yang membatalkan puasa secara zahirnya, yang ada 11 atau 8 dalam sebagian redaksi, yang masuknya benda ke dalam rongga, ke dalam lubang tubuh itu, kemudian seperti muntah yang disengaja, kemudian bersetubuh, kemudian keluar mani karena bersentuhan, kemudian haid, nifas, kemudian murtad, kemudian gila. Selain itu, kita juga harus menjauhi berkata kotor di bulan Ramadan. Kita juga harus menjauhi ghibah di bulan Ramadan. Kita juga harus menjauhi mengadu domba di bulan ini. Kita juga harus menjauhi memandang sesuatu dengan syahwat. Itu juga harus dijauhi. Karena hal-hal itu bisa menghanguskan pahala puasa yang kita lakukan. Semoga Allah memberikan pertolongan kepada kita untuk menjauhi hal-hal tersebut. Kemudian selanjutnya, peluang kita untuk melakukan ibadah di bulan Ramadan tentunya lebih mudah. Karena kenapa? Karena jiwa kita betul-betul dibersihkan dengan rasa lapar dan dahaga ini, sehingga raga ini akan mudah untuk melakukan ibadah. Lebih mudah daripada ketika kita tidak berpuasa. Coba panjenengan rasakan sendiri ketika di luar bulan Ramadan dan di dalam bulan Ramadan. Tentunya untuk kita melaksanakan ibadah itu lebih mudah ketika di bulan Ramadan. Saya sendiri sebenarnya merasakan melawan rasa malas ini ketika di luar bulan Ramadan itu, dan di dalam bulan Ramadan ini lebih mudah di bulan Ramadan. Karena mungkin energi positif tersebar di mana-mana ketika bulan Ramadan. Jadi bulan Ramadan ini saking mulianya, orang-orang itu berlomba-lomba untuk memperbanyak kebaikan. Nah, ini energi positif di mana-mana ini menyalur ke setiap orang-orang muslim. Sehingga mereka mudah untuk melaksanakan ibadah. Nah, oleh karenanya untuk memaksimalkan dalam beribadah, kita tentunya bisa dengan cara yang pertama memaksa diri kita, menghindarkan rasa malas,
menjauhi rasa malas. Yang kedua, memilih lingkungan yang tepat. Teman-teman sekalian banyak sekali mungkin yang sudah paham, di lingkungannya banyak yang ingin mondok Ramadan ya, mondok Ramadan, mondok kilatan Ramadan. Itu adalah bentuk upaya, itu adalah upaya untuk bagaimana supaya mendapatkan keberkahan Ramadan secara sempurna. Mendapatkan keberkahan Ramadan, banyak mendapatkan daripada keberkahan Ramadan. Karena dengan lingkungan yang baik, mau tidak mau kita akan tersalurkan energi positifnya. Itu tidak bisa dipungkiri. Al-biqa mimma yughayyiru tiba. Lingkungan ini adalah termasuk yang bisa merubah kebiasaan, watak seseorang. Sehingga ketika kita berada di lingkungan yang baik, energi positif pasti akan tersalurkan kepada kita. Seperti itu, teman-teman sekalian. Nah, selanjutnya mungkin teman-teman sekalian pernah mendengarkan ungkapan seperti ini, kalau Ramadan, syaitan akan dikekang. Begitu ya? Kok masih banyak yang berbuat dosa di bulan Ramadan begitu? Akhirnya pertanyaannya seperti itu. Nah, sebenarnya dengan ungkapan ketika datang bulan Ramadan maka syaitan akan dikekang, itu adalah sebagian ulama menafsirkan bahwa ini yang dimaksud adalah sedikitnya maksiat di bulan Ramadan dibandingkan di bulan-bulan yang lain. Karena memang seperti yang sudah kita bahas panjang lebar tadi, bahwa di bulan ini itu banyak orang yang merasa diawasi oleh Allah. Sehingga mau melakukan maksiat mereka tidak jadi, mau melakukan maksiat mereka tidak jadi. Nah, ini dia. Akhirnya angka maksiat di bulan Ramadan ini lebih rendah daripada maksiat di bulan-bulan yang lain. Nah, kemudian untuk betul-betul kita mendapatkan keberkahan di bulan Ramadan, kita harus tahu betul bahwa al-ajru biqadri ta'ab, pahala atau ganjaran atau hasil ini sesuai dengan bagaimana kadar kita berjuang. Maka kita harus memaksa diri kita terlebih dulu untuk agar mau untuk berupaya, untuk berjuang. Yang pertama melawan rasa malas, yang kedua melawan hawa nafsu kita, yang mana selalu mengajak pada hal-hal yang menyenangkan tentunya, agar kita bisa terus-menerus melakukan kebaikan. Nah, setelah kita melakukan kebaikan ini, kemudian bisa kita selalu aplikasikan dalam keseharian kita. Tentunya pahala yang kita dapat akan sesuai dengan apa yang kita perjuangkan. Jadi seperti ini teman-teman sekalian. Kalau panjenengan semua adalah termasuk orang yang tetap bekerja ketika bulan Ramadan, maka jangan bersedih karena pahala yang panjenengan dapatkan, pahala yang didapatkan oleh orang yang berpuasa itu tergantung bagaimana seberapa dia berjuang di dalam puasanya. Jadi sudah bukan hal yang diragukan lagi bahwa ketika dia berpuasa dalam keadaan mungkin panas-panasan karena tuntutan pekerjaan atau karena tuntutan keadaan, ini pahalanya jauh lebih tinggi daripada orang yang hanya di kamar saja tidur-tiduran dengan asenan. Ini justru lebih banyak pahalanya orang yang berjuang melawan lapar dan dahaga karena dia berpanas-panasan. Jadi al-ajru biqadri ta'ab ini benar-benar ada di dalam setiap lika-liku kehidupan kita. Kita harus memahami itu. Jadi semisal kok Ramadan ini payah sekali ya, pahalanya juga akan sebesar kepayahan yang kita perjuangkan. Dan selanjutnya teman-teman sekalian, untuk memilih circle yang baik agar kita bisa memaksimalkan ibadah kita di bulan Ramadan ini. Mungkin tips dari saya untuk memaksimalkan mendapatkan keberkahan di bulan Ramadan hanya seperti itu, Mbak Afada. Saya kembalikan kepada Mbak Afada. Terima kasih Ningsela, alhamdulillah. Sebelumnya suara saya masih kedengar ya Ningsela? Sangat-sangat lancar. Saya gimana tadi Mbak Afada? Alhamdulillah lancar Ningsela. Alhamdulillah lancar. Alhamdulillah. Ini ada beberapa questions atau pertanyaan dari teman-teman yang sudah stay tune pada sore hari ini. Jadi ada 2 pertanyaan, mungkin saya akan membaca pertanyaan yang pertama mengenai Assalamualaikum Neng, izin tanya, adakah amalan yang dapat diamalkan di bulan Ramadan untuk wanita yang haid? Nah, ini biasanya kegalauan teman-teman perempuan. Oh, betul sekali, mikirnya kalau udah, aduh, nggak bisa
tadarus ngaji, aku sudah tidak Iya, bisa untuk sholat betul sunnah, betul. untuk sholat tarawih dan Gak bisa sebagainya. tarawih ya, betul ya. Iya, Tarawih padahal tuh harus apakah ada amalan, loh. zikir atau mungkin masih bisa mungkin ya nih ya untuk mengikuti ngaji kitab itu kan tidak apa-apa, tidak masalah. Atau mungkin ada Iya, amal yang lain yang mungkin untuk iya teman-teman betul. bagi teman-teman Ya perempuan baik. yang lain. Iya. Jadi teman-teman sekalian, untuk perempuan-perempuan yang sedang haid di bulan Ramadan, maka jangan bersedih. Panjenengan kalau sebenarnya hatinya ingin berpuasa, hatinya ingin melakukan ibadah, tapi ternyata oleh Allah tidak diperbolehkan, diniati menjauhi hal-hal tersebut karena memang untuk mengikuti perintah Allah, nilainya, pahalanya sama seperti orang yang melakukannya. Walaupun toh kita nyatanya tidak melakukan, tapi kita tidak melakukan itu niat karena untuk mengikuti perintah Allah. Ini pahalanya sama seperti orang yang melakukan. Dan juga jangan kemudian dikira bahwa orang itu mendapatkan pahala hanya dengan beribadah saja. Banyak sekali ada beberapa contoh di mana orang itu sebenarnya secara zahir dia tidak beribadah, tapi pahalanya melebihi orang yang beribadah. Bagaimana contohnya seperti ini? Di keluarga ini mungkin ada ibu-ibu rumah tangga yang tidak bisa sebanyak yang belum berumah tangga, atau tidak bisa sebanyak anggota lain di di rumahnya untuk beribadah. Karena kan ibu rumah tangga ini kan masih masak, masih nyapu dan lain-lain ya. Tapi kalau dia niatkan memasaknya untuk buka, ini untuk orang-orang yang berpuasa, untuk kemudian nyapu ini agar rumahnya ini kemudian nyaman digunakan beribadah. Segala hal yang dia lakukan dalam pekerjaan rumah tangganya dia niati untuk agar mudah beribadah kepada Allah, tentunya pahalanya ini besar sekali. Bahkan bisa jadi lebih besar daripada orang yang betul-betul sholat, orang yang betul-betul baca Quran di rumah itu. Jadi kita lakukan pekerjaan rumah kita dengan niat seperti tadi, itu juga termasuk pahala yang besar di bulan Ramadan, termasuk ibadah di bulan Ramadan. Selain itu membaca zikir. Zikir yang bukan Quran tentunya ini boleh banget dibaca oleh orang-orang yang haid, seperti tasbih. Tasbih, sholawat. Kita tahu bahwa di bulan Ramadan ini pahala dilipat gandakan ya. Jadi ada satu makalah mengatakan, satu hadis kalau tidak salah malah, satu tasbih yang dibaca di bulan Ramadan ini pahalanya sama seperti 1000 tasbih di bulan yang lain. Nah, Masya Allah. Jadi teman-teman sekalian tidak usah bersedih, tidak masalah. Kita haid karena memang kodrat dari Allah, maka kita perbanyak ibadah-ibadah yang lain dengan membaca sholawat, tasbih, dan yang lain-lain. Membantu orang-orang sekitar kita, memberikan sodakoh juga bisa, kemudian memasak untuk keluarga yang berbuka juga bisa. Itu termasuk ibadah-ibadah yang bisa dilakukan oleh teman-teman perempuan yang sedang haid. Iya, Ningsila. Karena sekali itu. Biasanya kegalauannya teman-teman seperti itu. Apalagi teman-teman yang perempuan yang sudah mengalami haid. Berpikir bahwa, aduh aku sudah haid nih, nggak bisa ngaji, nggak bisa tadarusan. Iya, nggak bisa ngapain akhirnya. Padahal banyak kegiatan yang positif yang sebenarnya itu juga memiliki manfaat dan pahalanya tersendiri. Iya, tapi tergantung niatnya Mbak Fadengi. Makanya niat itu benar banget. Iya. Harus sekali. Ini lanjut, ada pertanyaan selanjutnya lagi. Mungkin untuk teman-teman nanti barangkali ada pertanyaan yang sekiranya sudah pernah Ningsila jawab di Instagramnya, bisa langsung melihat sorotan dari Instagramnya Ningsila, karena ini keterbatasan waktu, mohon maaf. Jadi ini saya pilih beberapa pertanyaan saja nih. Boleh. Ini ada lagi pertanyaan terkait bagaimana cara kita sebagai perempuan ketika sedang hamil muda dan sering mual muntah, apakah puasanya itu tetap lanjut atau bagaimana, Ning? Nah, begini nih, kalau bumil-bumil ini kan memang dilematis ya, memang. Dilema ini puasa apa enggak begitu. Kalau sebenarnya bumil dan busui itu memang mendapatkan keringanan untuk tidak berpuasa, sebenarnya seperti itu. Cuman nanti kan kalau semisal tidak berpuasa tetap ada kewajiban qadha ya. Untuk fidyahnya sesuai dengan ketentuan yang sudah sering kita bicarakan. Boleh nanti lihat di video-video saya yang ada di Instagram. Tapi kalau semisal memang kita tidak kuat untuk puasa atau lemes kalau puasa, maka boleh tidak puasa. Atau memang dianjurkan oleh dokter untuk tidak berpuasa karena mungkin ibunya memang mungkin ada riwayat darah rendah, atau ada mungkin khawatir janinnya, memang perkembangan janinnya ini butuh asupan gizi yang banyak, kalau puasa nanti akan berkurang. Nah, ini nanti boleh tidak puasa. Tapi yang perlu kita ingat, kalau dokter sudah bilang nggak boleh puasa,
kalau puasa malah bahaya, maka haram puasa. Justru haram puasa, harus nggak puasa. Jadi tingkatannya bagaimana ketika semisal kita kelelahan, mencoba puasa kemudian kelelahan, kemudian mual dan muntah, maka boleh tidak puasa. Kalau semisal sampai ada anjuran dari dokter, maka lebih baik tidak puasa. Tapi kalau semisal dokter sudah mewanti-wanti, kalau semisal nanti puasa malah membahayakan, justru malah tidak boleh puasa. Jadi seperti itu. Gini salah. Ini mungkin pertanyaan yang terakhir nih salah. Ini khusus dari saya. Mohon maaf teman-teman untuk pertanyaan yang lain yang mungkin belum bisa terjawab. Mungkin bisa ketika nanti Neng Sela membuat kolom question and answer di Instagramnya beliau, mungkin bisa menitip pertanyaan yang mungkin belum bisa dijawab pada sore hari ini. Siap. Karena banyak sekali ini kebanyakan adalah pertanyaan dari teman-teman perempuan dan juga tips biar terkait hukum batalnya puasa seperti itu. Ya. Nah, ini adalah pertanyaan yang mungkin seringkali tidak teman-teman sadari, itu terkait tadi yang salah menyampaikan circle pertemanan atau circle lingkungan seperti itu. Nah, ya, bagaimana mungkin cara kita sebagai seorang muslim yang muslih juga menerapkan dan mengajak teman-teman di sekeliling kita, apalagi teman-teman dekat kita, untuk melaksanakan ibadah puasa, khususnya meningkatkan ibadah di bulan puasa ini. Karena biasanya ketika kita punya teman dekat nih, tapi kesadarannya, kemudian niatnya dia untuk ikut berpuasa, khususnya di bulan puasa Ramadan ini masih minim. Jadi semangatnya itu masih kurang. Bagaimana cara kita untuk mengajak mereka berbuat kebaikan, khususnya menjalankan ibadah puasa ini tanpa mengurangi rasa kasih sayang kita, rasa hormat kita, dan dengan cara baik-baik. Dan itu bukan suatu hal yang mudah. Terkadang mereka sensitif atau bagaimana merasa mungkin dihakimi atau seperti apa. Mungkin ada tipsnya buat teman-teman yang lain ini. Yang pertama harus kita terapkan Mbak Fada adalah satu makalah lisanul hal afsah min lisanil maqal. Perbuatan itu lebih lisanul hal. Perbuatan ini lebih mengena daripada ucapan. Nah, jadi yang pertama kita contohkan terlebih dulu bagaimana kita sibuk memperbaiki diri dulu. Bagaimana kita berupaya agar betul-betul mendapatkan banyak keberkahan daripada Ramadan ini. Setelah itu ketika kita memang sudah bisa memperbaiki diri, lalu insya Allah energi positif ini pasti akan tersalurkan kepada teman yang ada di sekitar. Ya, betul. Setelah saya sendiri sebenarnya merasakan seperti ini Mbak Fada. Contoh kecilnya saja, saya misal sedang malas deres ya, contoh kecilnya saja. Saya sedang malas deres, umi saya nggak pernah nyuruh, Selan deres enggak. Deres di depan. Umi membaca Quran di depan saya. Nah, dengan membaca Quran di depan saya ini, kan bagaimana? Oh, berarti ini sindiran halus, saya harus deres begitu. Nah, menurut saya daripada dereso begitu, daripada ayo kamu harus deres begitu, kamu harus ngaji, daripada seperti itu lebih mengena kalau kita mencontohkan dengan perbuatan kita seperti itu. Jadi kayak maaf ya aku mau sholat dulu, misal teman-teman aku mau tarawih dulu begitu, kita mengucapkan untuk diri kita tapi dengan bahasa yang keras mungkin ke pamit dengan teman kita, ini juga akan lebih mengena kepada teman kita, oh dia tarawih gitu. Setidaknya mereka pasti akan merasa bahwa kalaupun kita tidak menyindir, mereka pasti akan tersalurkan sindirannya oleh malaikat itu. Wah, dia puasa, masa aku nggak? Dia tarawih, masa aku nggak tarawih begitu. Ada rasa sungkan mungkin gini ya? Iya begitu. Jadi boleh kita terapkan pada diri kita dulu. Jangan langsung mode menyuruh. Jadi jangan langsung mode menyuruh, tapi pakai perbuatan dulu. Karena dengan perbuatan ini tidak ada yang tersakiti hatinya, tapi poin menyalurkan energi positifnya akan ada begitu. Gini, alhamdulillah luar biasa sekali nih Sela. Ngapunten sudah mengganggu waktunya istirahatnya. Barangkali tadi sedang istirahat atau bagaimana? Alhamdulillah pada sore hari ini live Instagram bersama NON Jawa Timur di program Binur akan segera berakhir. Jadi buat teman-teman yang ingin bertanya lebih lanjut kepada beliau, kepada Neng Sela, mungkin bisa melalui Instagram NON Jawa Timur di kolom komentar ini yang nantinya akan saya save, atau mungkin bisa langsung melalui
question box yang mungkin nanti akan dibuka oleh Neng Sela sendiri, atau mungkin besok ketika Neng Sela ada waktu ketika membuka Q&A di Instagramnya. Siap. Mungkin untuk yang terakhir Neng Sela memberikan sedikit closing statement atau mungkin pesan dan kesan kepada teman-teman yang masih stay tune pada sore hari ini. Siap. Teman-teman sekalian, setelah memahami bagaimana mulianya bulan ini, maka tugas kita hanyalah satu, yaitu mengupayakan sebaik yang kita bisa. Berbuat baik karena Ramadan itu baik. Harapannya semoga Allah melanggengkan kebaikan itu walaupun Ramadan telah pergi. Di bulan ini, gambaran kita ada setahun ke depan. Jika kita memenuhi hak Ramadan, maka Allah juga akan memenuhi hak-hak kita hingga Ramadan berikutnya. Semoga Allah memberikan kemudahan kepada kita semua dalam menggapai keberkahan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, terima kasih buat teman-teman yang sudah stay tune sampai detik ini. Sebelum saya akhiri, monggo Neng Sela barangkali mau live terlebih dahulu. Saya semonggakan. Terima kasih Neng Sela. Oke, Alhamdulillahirrahmanirrahim, live pada sore hari ini di program Binur Bincang NU Online Ramadan Jawa Timur telah selesai. Tadi kita sudah membahas mengenai topik yang berjudul, yang bertema tolak ukur keberhasilan Ramadan bersama Neng Sela Hasina. Jangan khawatir buat teman-teman yang mungkin tadi ketinggalan live, setelah ini akan saya save atau akan saya simpan live pada sore hari ini. Jadi teman-teman bisa replay lagi. Oke, dari saya Iza Afada, selamat menjalankan ibadah puasa, semoga diberi kelancaran, diberi kesehatan selalu, dan jangan lupa selalu ikuti Instagram dan juga sosial media dan web NU Online Jawa Timur, dan ikuti selalu program-program yang akan dilaksanakan oleh NU Online Jawa Timur. Sekian dari saya, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.